Indonesia Menyapa melaporkan langsung dari Gedung Pramuka, Jalan Adi Sucipto, 3 Juli 2025. Di hari ini kita bersama-sama dengan perempuan-perempuan unit dari Klasis Kota Kupang. Acaranya bagus sekali, ada materi tentang kesehatan mental, bagaimana obat-obatan itu kita bisa konsumsi dengan baik, lalu juga ada tata rias. Nah, ini yang diperlukan juga untuk perempuan-perempuan di Kota Kupang, bagaimana mereka bisa paham dan juga ada self awareness tentang kesehatan mental. Itu bagus sekali karena memang tingkat KDRT di Kota Kupang kan juga tinggi, angka bunuh diri juga tinggi. Oleh karena itu materi-materi seperti ini juga kita perlu untuk kita rangkul gereja untuk bisa menyebarluaskan juga terkait dengan kesehatan mental. Ya. Harapannya dari kegiatan ini kita bisa menggait dan juga kita bisa melahirkan lagi perempuan-perempuan tangguh. Ya, saya Pendeta Penti Sutrisno, saya Pendeta Jemaat Gemit Shalom Kupang yang dipercayakan mendampingi Persekutuan Perempuan Gemit Klasis Kota Kupang sebagai pendamping. Saya bersyukur karena ada kegiatan yang sungguh baik yang diprogramkan oleh UPP dan pengurus perempuan Klasis Kota Kupang, yakni mengukir jejak-jejak perempuan Gemit Klasis Kota Kupang. Ada banyak sekali materi-materi yang nanti dibagikan untuk meningkatkan pengetahuan dari kaum perempuan yang saat ini berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan yang semakin hari semakin kompleks, baik itu menyangkut keberadaan perempuan sendiri, anak, ataupun masyarakat pada umumnya. Karena itu dibutuhkan perempuan-perempuan yang memiliki pemahaman yang baik tentang keberadaan diri, tentang berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, dan mampu menjadi perempuan-perempuan yang memberi kontribusi terbaik, jalan keluar terbaik untuk berhadapan dengan berbagai persoalan. Harapan saya kiranya kegiatan ini dapat diterima oleh seluruh kaum perempuan yang menjadi peserta kegiatan tersebut dan menjadi bagian yang positif, yang baik, tidak hanya untuk pertumbuhan iman, tetapi juga menambah pengetahuan yang dapat dipakai untuk sebagai kontribusi yang baik bagi masyarakat pada umumnya, dalam keluarga juga dalam persekutuan. Dan Ibu Sofia Haba, perwakilan dari Jemaat Nyala Bobo, dan saya adalah salah satu peserta dari 75 peserta yang seharusnya 95. Dan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Klasis Gemit Kupang adalah bagaimana kita sebagai mama-mama, sebagai ibu-ibu pertama menghadapi era global yang mana bisa membentuk karakter kita sebagai mama-mama bijak di dalam kehidupan rumah tangga, dalam tugas dan pelayanan. Dan manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan dalam kegiatan yang dimaksud dan bisa membentuk karakter kita sebagai perempuan Gemit, perempuan Kristen yang selalu hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan. Dan manfaatnya itu sangat besar untuk kita sebagai mama yang bisa mengambil kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini untuk menambah pengetahuan, menambah kreativitas dalam kehidupan sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu rumah tangga. Gemit Klasis Kota Kupang yang hari ini berkumpul dan bukan hanya sekedar untuk mengenang, tetapi juga untuk memberi teladan dan inspirasi untuk kita semua, khususnya bagi masyarakat Kupang. Kegiatan mengukir jejak-jejak perempuan Gemit ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi luar biasa perempuan-perempuan Gemit yang telah, yang sedang, dan yang akan terus memainkan peran penting dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan membangun keadaan. Bapak Ibu yang saya kasih
Jadi saya percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini juga bukan hanya sebuah ceremony, tetapi ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat. Khususnya ini saya senang sekali. Biasanya kalau acara-acara itu didominasi oleh para laki-laki, tapi hari ini lihat mama-mama semua dengan tenun yang cantik, baju yang warna cerah, itu apa ya, lebih kayak menghangatkan hati saya. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah panggilan untuk meneruskan hal besar Tuhan melalui tangan-tangan perempuan yang setia, perempuan-perempuan yang ada di kota Kupang. Perempuan-perempuan Bumit juga telah membuktikan hal itu dalam pelayanan, pengasuhan keluarga, serta kehadiran aktif dalam kehidupan sosial di kota Kupang. Bapak Ibu, sebagai wakil wali kota Kupang dan juga seorang perempuan, serta salah satu warga jemaat Bumit, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini juga sudah sejalan dengan visi dari pemerintah kota Kupang, yaitu kota Tasik sebagai rumah bersama yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Tadi juga disampaikan oleh panitia, sebelumnya juga kami juga menerima audiensi bersama-sama dengan Bapak Ketua DPRD Kota Kupang, Bapak Koja, mama-mama menyampaikan bahwa hari ini itu juga ada materi tentang kesehatan mental, lalu juga bagaimana memilih obat-obatan yang benar, obat-obatan yang baik, lalu juga ada tata busana ya, tata apa, make up, terus juga kelas make up, terus apa, catok rambut, gitu ya. Itu kan bagus sekali. Jadi mama-mama di mana-mana saya dan juga Pak Wali Kota selalu mengingatkan bahwa di Kota Kupang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa angka bunuh diri itu lagi tinggi-tingginya semua. Oleh karena itu penting sekali untuk gereja untuk bisa memperkenalkan apa itu kesehatan mental, bagaimana gereja juga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat kita datang dan juga punya tempat yang aman dan nyaman untuk bersama. Lalu juga sebagai perempuan ini mama-mama semua datang rambut secantik, ya, baju-baju serapi. Ini kalau lihat begini kan enak kok mama-mama. Jadi nanti mau taruh di FB Projo, so status dong nanti live sebanyak mama-mama dong. Jadi mama-mama, bapak-bapak juga sebagai perempuan, meskipun kita juga sudah berkeluarga, perempuan ini harus aktif untuk merawat diri. Bagaimana mereka bisa menampilkan sifat diri yang baik di tengah masyarakat. Dan saya sangat bersyukur bahwa ada materi itu hari ini dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh unit Kasus Kota Kupang. Bapak Ibu yang saya kasihi juga, kemarin Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang meluncurkan satu kelurahan contoh. Ini baru pertama kali kita lakukan di masa pemerintahan kami, yaitu kelurahan yang ramah disabilitas di Kabupaten Satu, Bapak Ibu semua. Jadi memang kalau kita berbicara tentang pemerintah, bagaimana kita memerintah masyarakat itu tidak hanya serta-merta terkait dengan bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana kita mau kasih kontribusi ke masyarakat itu supaya mereka juga bisa merasakan rumah bersama yang nyaman, kondusif, nyaman. Jadi perhatian dari kami pemerintah Kota Kupang juga ada kepada teman-teman kita para komunitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pendeta dan juga seluruh pengurus unit Kasus Kota Kupang, kami dari pemerintah Kota Kupang juga memikirkan bahwa teman-teman disabilitas kita itu juga kita rangkul, kita berdayakan sama-sama. Karena masih banyak yang merasa bahwa mereka ini kurang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran dari ibu-ibu, ya kita sama-sama perempuan, jadi pasti mengerti bagaimana bisa merangkul dengan hati, bagaimana mengayomi dengan kasih. Itu sangat penting peran dari ibu-ibu dan gereja untuk bisa kita menerima teman-teman kita. Bapak Ibu, kami dari pemerintah Kota Kupang juga sangat berterima kasih atas partisipasi aktif
dan masyarakat Kota Kupang. Sejak tahun 2018, kami pemerintah Kota Kupang selalu masuk pada 10 besar kota toleransi di Indonesia. Dan terima kasih peran dari GEMIS, lalu juga gereja dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini. Kami juga menitipkan agar kita terus bisa menanamkan nilai toleransi yang ada di masyarakat, sehingga Kota Kupang juga terus dikenal sebagai kota kasih, kota yang penuh toleransi, dan juga kota yang selalu menebarkan nilai kecintaan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya kasihi, saat ini juga dari pemerintah Kota Kupang sedang dan telah menghadirkan Saboa atau Sunday Market buat orang Kupang. Mama kadang ada yang sudah ke sana, oh depan mas, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi Saboa ini pemerintah Kota Kupang sudah rancang setiap hari Sabtu dan hari Minggu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Ini juga merupakan upaya dari pemerintah Kota Kupang untuk menghidupkan ekonomi kreatif UMKM yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi nanti mama-mama yang punya usaha, yang biasa jualan kue atau jual tenun, yang biasa jual aksesoris, gelang, itu juga nanti mama-mama semua bisa daftar melalui link Saboa agar mama-mama dong semua bisa masuk ke dalam UMKM itu yang ada di Kabupaten Kupang. Mama-mama semua ini sangat bagus untuk ibu-ibu ya, karena dari omset saja cash flow di tingkat pertama itu Saboa itu dari 59 UMKM yang daftar, pertukaran uang di situ 100 juta lebih. Lalu di minggu kedua pertukaran itu naik lagi menjadi 150 juta. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kota Kupang untuk bisa bersama-sama kita memberdayakan UMKM. Kami juga mengundang kalau ada mama-mama, ibu-ibu dari unit klasis Kota Kupang yang mau mendaftarkan UMKM-nya untuk tampil di Saboa, nanti bisa melalui link yang akan disebarkan juga. Bapak Ibu yang saya kasihi, di akhir kata, saya yakin bahwa perempuan unit akan terus menjadi bagian dari setiap lompatan kemajuan kita. Kita butuh lebih banyak perempuan yang berani untuk bersuara. Kita butuh lebih banyak perempuan yang aktif untuk merangkul teman-teman kita yang rentan, teman-teman disabilitas, teman-teman yang banyak sekali kita punya mama-mama yang menjadi korban KDRT. Kita butuh perempuan yang berani untuk bersuara, berani untuk melindungi sesama, dan juga melayani dengan kasih dan memimpin dengan hati. Karena ketika perempuan maju, Kota Kupang pun akan ikut maju. Dan di akhir kata saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada panitia, para narasumber, serta seluruh peserta kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini memberi semangat baru bagi perempuan GEMIS untuk terus mengukir jejak, bukan hanya dalam kenangan, tetapi dalam peradaban. Mari terus melangkah bersama menjadi saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi bagian dari sejarah baru Kota Kupang yang lebih adil, yang lebih ramah, dan penuh harapan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sebelum berbuat lagi, mari